Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Kita masih di bab yang kedua, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas persamaan kuadrat diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita masih membicarakan persamaan kuadrat. Kita selesaikan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna dan menggunakan rumus kuadratik atau lebih populer dengan rumus ABC. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Bagi yang belum subscribe, disilakan di subscribe terlebih dahulu agar dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video berikutnya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari kali ini bisa dipahami dengan baik dan bisa dimengerti agar dapat dipergunakan dalam penyelesaian soal-soal suatu saat nanti. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Menyelesaikan persamaan kuadrat berarti mencari nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nilai X di sini disebut juga dengan X1 dan X2 atau akar-akar persamaan kuadrat. Kita melanjutkan penyelesaian persamaan kuadrat pada pertemuan kali ini, yaitu dengan cara membentuk kuadrat sempurna. Membentuk kuadrat sempurna berarti menjadikan salah satu ruas persamaan kuadrat tersebut, atau lebih sering adalah ruas kiri, ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nanti kita ubah menjadi X kuadrat plus B per AX tambah C per A sama dengan 0, atau A-nya nanti kita rubah menjadi 1. Ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara membentuk kuadrat sempurna. Langkah-langkah membentuk kuadrat sempurna, di sini A-nya harus sama dengan 1. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Supaya A ini menjadi 1, maka semuanya harus dibagi dengan A. Kedua ruas harus dibagi dengan A. A dibagi A sama dengan 1 di sini. B dibagi A menjadi B per A. C dibagi A menjadi C per A. 0 dibagi A tetap 0. Kemudian C per A-nya kita pindahkan ke kanan, positif menjadi negatif. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi min C per A. Jadi X kuadrat tambah B per AX sama dengan min C per A. Kemudian untuk membentuk kuadrat sempurna, maka ruas kiri harus kita jadikan bentuk kuadrat sempurna dengan cara X plus B per 2A. Jadi di sini kita tambahkan per 2A dalam kurung kuadrat. Maka ruas kanannya juga ditambahkan dengan B per 2A kuadrat. Karena di sini ruas kiri dan kanan ditambahkan dengan B per 2A kuadrat. Sebuah persamaan tidak akan berubah nilainya apabila kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama. Nah, di sini kedua ruas kiri dan ruas kanan, kita tambah dengan B per 2A kuadrat. Sehingga di sini ruas kiri sudah membentuk kuadrat sempurna. Nanti tinggal kita menyelesaikan ruas kanan dan selanjutnya menghilangkan kuadratnya. Baik, ini cara langkah-langkah membentuk kuadrat sempurna. Sekarang langsung saja kita masuk kepada contoh soalnya. Di sini tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, contoh ini hampir sama dengan contoh soal pada pertemuan pertama.
Cuma pada pertemuan pertama kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Nanti kita tinggal melihat apakah hasilnya sama atau tidak. Yang A, x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Coba kita selesaikan. Kita selesaikan. Yang pertama kita ingat ini cara melengkapi kuadrat sempurna. Di sini A-nya sudah 1, berarti tidak perlu dibagi lagi ya. Jadi A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 5. Jadi tidak perlu dibagi lagi. Langsung saja min 5-nya pindahkan ke kanan, jadi plus 5. Nah, di sini 0 ditambah 5 itu menjadi 5. Kemudian kedua ruas ditambahkan min 2. Min 2-nya itu dari sini, dari B. Min 2 per 2 kali 1. Satunya ini adalah A. Jadi min 2 dibagi 2 per 1. Min 2 dibagi 2 dikali 1. 2 dikali 1 adalah 2. Min 2 dibagi 2 adalah min 1. Sehingga di sini min 2 per 2 kali 1 itu kita sederhanakan lagi menjadi min 1. Ini negatif ya. Kemudian yang ruas kiri kita kalikan. Plus dikali min, ini dalam kurung, plus dikali min itu menjadi min. Ya. Jadi x min 1 kuadrat. Nah, di sini min 1 kuadrat, min 1 kuadrat artinya min 1 dikali min 1. Min dikali min plus, menjadi plus 1. 5 ditambah 1 adalah 6. Maka x min 1 kuadrat sama dengan 6. Ini ruas kiri sudah membentuk kuadrat sempurna. Nah, sekarang kuadratnya kita hilangkan karena kita mau mencari x-nya ya, akar-akarnya. Maka kalau kuadratnya kita hilangkan, ruas kanan menjadi akar kuadrat. Dengan catatan di depannya dikasih plus minus karena ada dua nilai di sini, ada bisa plus bisa min. Kemudian min satunya kita karena akar 6 itu tidak bisa kita akar 6 itu bukan bilangan kuadrat, maka kita biarkan saja dia tetap akar 6. Kemudian min satunya kita pindahkan ke kanan menjadi plus. Ya, maka yang di kiri tinggal x saja. Nah, karena di sini ruas kanannya ada plus minus, maka di sini ada dua nilai, ada nilai plus, ada nilai min untuk akar 6-nya. Maka yang pertama yaitu x-nya akar 6-nya plus, ya plus 6 ditambah 1. Kalau plus di depan nggak perlu ditulis ya. Jadi di sini langsung plus 6 tambah 1. Ini kita anggap x yang pertama. Biasanya penulisannya bilangan bulatnya ada di depan. Kita pindahkan ke depan. Jadi 1 plus akar 6. Nah, ini akar 6-nya yang sudah positif. Nah, sekarang akar 6 yang negatif. Maka x2-nya adalah min akar 6 plus 1. Nah, ini x-nya, akar 6-nya yang negatif. Min akar 6 plus 1. Plus 1-nya kita pindahkan ke depan. Jadi 1 dikurang akar 6. Maka himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah 1 min akar 6, 1 plus akar 6. Nah, inilah penyelesaian dari soal yang A. Kemudian kita lanjutkan yang B. Yang B di sini A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 9. A-nya sudah 1, tidak perlu dikalikan lagi, tidak perlu dibagi lagi, jadi langsung 9-nya pindahkan ke kanan. 0 min 9 ini 9 ya, min 9. Kemudian 6-nya kita bagi 2 kali 1 ya. Min 6 ya, maaf ini min 6. Min 6 dibagi 2 kali 1 dalam kurung kuadrat. Jangan lupa ya, tanda positif negatif ini sangat berpengaruh sekali dalam penyelesaian melengkapi kuadrat sempurna. Jadi min 6-nya ini tetap di bawah. Min 6 dibagi 2 dikali 1. 2 dikali 1 adalah 2. Min 6 dibagi 2 menjadi min 3. Nah, ini min 3. Kemudian plus dikali min menjadi min 3. Plus dikali min, min ya. Jadi sini tetap menjadi min 3. Nah, di sini yang kanan, min 3 kuadrat menjadi 9. Min 3 kuadrat itu kan min 3 dikali min 3. Min dikali min plus jadi 9. Kemudian di sini ada plus, min 9 ditambah 9. Min 9 ditambah 9 itu 0. Ya.
Nah, kemudian ruas kirinya kuadratnya kita hilangkan, maka ruas kanannya menjadi akar kuadrat 0. Plus minus ya, akar kuadrat 0. Akar 0 itu tetap 0 ya. Jadi tetap 0. 0 ini positif atau negatif dia tetap 0, tidak berubah. Maka di sini ada X1 dan X2, 0 plus 3. 0 ditambah 3 adalah 3. Karena di sini tidak ada lagi positif dan negatifnya, maka X1 dan X2 dianggap sama, yaitu 3. Jadi mempunyai akar kembar, X1 sama dengan X2 sama dengan 3, atau himpunan penyelesaiannya adalah 3. Kemudian yang C, A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 35. Ya. 2, B-nya 2. Di sini juga A-nya 1, jadi tidak perlu dibagi lagi. Langsung saja min 35-nya pindahkan ke kanan. Kemudian 2, nah ini positif ya. Kalau tadi negatif, ini positif. 2 ini kita bagi 2 dikali 1. Jadi nanti 2 dibagi 2 dikali 1. 2 dikali 1 itu 2. 2 per 2, 2 dibagi 2 berarti 1. Maka ini menjadi 1. Ya. Kemudian positif dikali positif, karena 1 ini adalah positif, maka tetap positif. Ya. X plus 1 kuadrat. Nah di sini 1 kuadrat juga tetap 1. 35 tambah 1, 36. Kemudian kuadratnya kita hilangkan, maka plus minus akar 6. Kemudian satunya kita pindahkan ke kanan, ya, menjadi positif, kita pindahkan menjadi negatif. Berarti ada X1, ada X2 di sini. Ada plus, ada min. Maka X yang pertama plus, yaitu 6 dikurang 1, hasilnya adalah 5. Dan X yang kedua, yaitu min 6, dikurang 1, hasilnya adalah min 7. Maka akar-akarnya adalah 5 dan X2 sama dengan min 7. Atau himpunan penyelesaiannya adalah min 7,5. Jadi kalau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, bilangan yang lebih kecil ada sebelah kiri, yang lebih besar ada sebelah kanan. Jika ditentukan dengan X1 dan X2, nah ini boleh X1-nya 5, X2-nya min 7, atau X1-nya min 7, X2-nya 5, itu sama saja. Baik, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan yang D, melengkapi kuadrat sempurna, yaitu A-nya 4, B-nya min 4, C-nya 1. Maka semuanya kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4, 1. Ya, ini 4 dibagi 4, 1. 4 per 4 juga tetap 1, ditambah 1 dibagi 4. Maka di sini juga 1. Kalau A-nya sudah 1, ini pindahkan 1 per 4-nya ke kanan menjadi min 1 per 4. Positif pindah jadi negatif. Karena di sini min 1, ya ini min 1 di sini nih, maka min 1 dibagi 2 dikali 1. 2 dikali 1. Min 1 dibagi 2 dikali 1, 2 dikali 1 itu 2, jadi tadi tetap min setengah. Min setengah. Ini juga menjadi min setengah. Min setengah kuadrat itu adalah 1 per 4 ya. Min 1 per 2 kuadrat artinya min 1 per 2 dikali min 1 per 2, negatif dikali negatif menjadi positif. Nah ini juga positif ini dikali dengan negatif yang ada di dalam, jadi tetap negatif. Jadi X min 1 per 2 kuadrat, di sini min 1 per 4, ini menjadi 1 per 4 plus ya. Karena ini negatif 1 per 2 dikali negatif 1 per 2. Negatif dikali negatif positif, jadi 1 per 4. Min 1 per 4 ditambah 1 per 4 itu 0, habis. Maka X min setengah kuadrat sama dengan 0, kuadratnya kita hilangkan, maka ruas kanannya menjadi akar kuadrat 0. Akar kuadrat 0 itu tetap 0 ya. Karena positif negatif 0 itu tetap 0. Maka X1 2-nya adalah 0 ditambah setengah. Nah, di sini 0 ditambah setengah itu hasilnya adalah setengah. Karena tidak ada positif negatifnya lagi, maka X1 dan X2-nya sama.
Jadi mempunyai akar kembar, yaitu 1/2 atau himpunan penyelesaiannya 1/2, karena mempunyai akar kembar. Baik, yang E, A-nya 3, B-nya 5, C-nya min 12, maka kita bagi 3, ya. Menjadi X kuadrat tambah 5/3, X dikurang 12/3 sama dengan 0. 12/3-nya kita sederhanakan menjadi 4, ya. Kemudian 4-nya pindahkan ke kanan, jadi plus 4. Kemudian ini kita 5/3 kita bagi 2. Kita bagi 2, tapi 2-nya nanti dikalikan dengan 3 karena di sini ada 3, ya. Jadi 5/2 kali 3. Di sini juga 5/2 kali 3. 5/2 kali 3, 2 kali 3 adalah 6. 5 dibagi 6 tidak bisa, tetap biarkan 5/6. Nah, di sini juga tetap biarkan 5/6. Kemudian ini hasilnya positif, positif dikali negatif, tetap positif, ya. Jadi di sini tetap 5/6. Nah, yang di kanan 5/6 kuadrat artinya 5/6 dikali 5/6. 5 dikali 5 25, kemudian 6 dikali 6 36. Jadi 25/36. Nah, ini kita jumlahkan, tapi kita tidak bisa jumlahkan karena penyebutnya belum sama. Maka 4-nya kita rubah. Supaya penyebutnya 36, maka 4 kita kalikan 36. Menjadi 144/36. Ini nilainya sama, ya. Karena 144 dibagi 36 juga tetap 4. Nilainya sama, cuma bentuknya kita rubah menjadi penyebutnya 36. 144 ditambah 25 berarti 169. 169/36. Kemudian ruas kirinya kuadratnya kita hilangkan, maka ruas kanan menjadi akar kuadrat plus minus. Kita sudah pelajari penyelesaian akar kuadrat dari bilangan, ya, sebelumnya. Maka di sini akar kuadrat 169/36 itu sama dengan akar 169 per akar 36, atau akar 169 itu 13, akar 36 itu 6. Maka di sini ruas kanannya menjadi plus minus 13/6. Kemudian 5/6-nya kita pindahkan ke kanan, karena ini positif maka dia menjadi negatif. Nah, di sini X1 X2, ya, maaf. Di sini X1 X2. Maka X1-nya adalah 13/6 dikurang 5/6. Jadi yang pertama kita ambil yang positifnya. 13/6 dikurang 5/6. Penyebutnya sudah sama. Berarti 13 dikurang 6 adalah 8. 8/6 masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2 menjadi 4/3. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Jadi X1-nya adalah 4/3. Dan X2-nya kita ambil yang negatif. Negatif 13/6. Negatif 13/6 dikurang 5/6. Penyebutnya sudah sama. Maka min 36 dikurang 5 menjadi min 18/6. Min 18/6 itu adalah min 3. Maka akar-akarnya adalah X1 adalah 4/3 dan X2 adalah min 3/6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3,4/3. Itu, ya. Jadi kalau di sini ini selalu ada X1 dan X2 di sini. Bisa dipahami, ya. Kemudian kita lanjutkan. Cara melengkapi kuadrat sempurna ini memang caranya cukup panjang. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ini bisa lebih mudah. Mungkin bisa kita singkat-singkat menurut versi kita masing-masing. Tergantung tingkat kecepatan kita dalam memahami. Kalau kita belum mengerti, memang harus kita ikuti langkah-langkahnya seperti ini. Agak panjang. Tapi kalau kita sudah mengerti, ya nanti mungkin versinya bisa kita singkat menurut kita masing-masing. Jadi kita bisa singkat.
Memang dari antara 3 cara memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC, nanti cara melengkapi kuadrat sempurna ini merupakan pilihan terakhir dalam penyelesaian soal. Kalau memang tidak ditentukan caranya, ya lebih baik kita pergunakan cara yang lebih mudah nanti menurut kita masing-masing. Itu ya. Baik, kita lanjutkan, yaitu menggunakan cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Masih persamaan kuadrat. Rumus ABC adalah salah satu rumus yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Rumusnya adalah X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dengan A tidak sama dengan 0. Huruf A, B, dan C dalam rumus ABC disebut sebagai koefisien. Koefisien dari X kuadrat adalah A, koefisien dari X adalah B, dan C adalah konstanta. Biasanya disebut juga sebagai konstanta atau suku bebas. Jadi kita menentukan dalam menggunakan rumus ABC ini, nanti terlebih dahulu kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Kalau sudah kita tentukan A, B, dan C-nya, langsung kita masukkan ke dalam rumus ABC ini. Dalam rumus kuadratik atau rumus ABC, persamaan kuadrat AX kuadrat terus BX plus C sama dengan 0, maka X12-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A dengan A tidak sama dengan 0. Di dalam rumus ini kita dapati ada yang namanya nilai diskriminan yang dilambangkan dengan D, yaitu ini yang di bawah akar ini ya. Ini namanya nilai diskriminan atau D. Nah, nilai diskriminan ini menentukan dalam penyelesaian atau dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat. Apabila nilai D-nya lebih kecil dari 0, artinya negatif ya, maka nilai akar-akarnya tidak real atau tidak bisa diselesaikan, sehingga X1 dan X2-nya tidak didapat. Jadi kalau diskriminannya lebih kecil dari 0 atau bilangan negatif, maka akar-akarnya tidak real atau tidak bisa diselesaikan, atau X1 dan X2-nya tidak didapat. Apabila diskriminannya lebih besar dari 0, maka nilai akar-akarnya dikatakan real dan beda. Jadi nanti kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka akar-akarnya real dan beda. X1 dan X2-nya tidak sama. Nah, yang keempat, apabila diskriminannya sama dengan 0, maka nilai akar-akarnya dikatakan real dan sama. Jadi X1 dan X2-nya nanti sama. Nah, tadi contoh tadi soal-soal yang sudah kita kerjakan itu ada beberapa soal yang X1-nya sama dengan X2. Nah, kalau mau dicoba silahkan, apa benar jika X1 sama dengan X2 diskriminannya 0 ya. Jadi dihitung B kuadrat min 4AC-nya benar nggak 0? Kalau 0 ya berarti itu benar. Jadi bisa dibuktikan. Yang X1 dan X2-nya tidak sama, kalau kita iseng, ya bisa kita lihat apa benar nanti diskriminannya lebih dari 0. Silahkan nanti dicek saja. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi penentuan diskriminan ini dalam penyelesaian, dalam menentukan akar-akarnya, kita bisa lihat sebelum kita selesaikan. Kita lihat diskriminannya. Nah, cara menyelesaikan menggunakan rumus ABC, yang pertama tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Kemudian masukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumus ABC. Kemudian selesaikan sehingga didapat nilai X1 dan X2. Nah, ini rumus ABC-nya. Kita coba soalnya, masih soal yang sama tadi. Ya, nanti apakah hasilnya sama atau tidak, ya nanti harus kita perhatikan. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara menggunakan rumus ABC. Rumus ABC. Pertama, X kuadrat min 2X min 5 sama dengan 0. Kita tentukan dulu. A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah min 2, dan C-nya adalah min 5. Kemudian kita siapkan rumusnya. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Nah, kita masukkan ABC-nya ini ke dalam rumus ini ya. Maka
min. Nah, karena B-nya min 2, berarti di sini B-nya min 2 kita kurung supaya tidak bentrok dengan yang min yang ada di luar. Kemudian di sini B kuadrat ya, maka menjadi min 2 kuadrat. Min 4 kali A, A-nya 1, C-nya min 5. 2A berarti 2 kali 1. Kita sederhanakan. Min dikali min 2 ini menjadi plus 2. Kemudian min 2 kuadrat menjadi 4 ya. Dan min 4 dikali 1 dikali min 5, ini min dikali min jadi plus, jadi 20 per 2, 2 kali 1 2. Kita jumlahkan yang di dalam akar, 4 kali tambah 20 adalah 24. Nah, akar 24 berapa? Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa akar 24 adalah 4 dikali 6. 4-nya ya kita keluarkan, akar 4 menjadi 2, 2 akar 6. Kemudian kita distributifkan, di sini 2-nya kita keluarkan, 2 dibagi 2, 2 dikali ya, 2-nya kita keluarkan. Ini kalau kita masukkan ke kurung 2-nya, kita kalikan 2 dikali 1, 2. 2 dikali 1, 2 akar 6. Sama nilainya, cuman kita rubah 2-nya kita keluarkan. Kemudian 2-nya ini kita coret menjadi 1, habis. Jadi yang tinggal 1 plus minus 1 per akar 6. 1 di depan akar 6 ini tidak perlu ditulis lagi ya. Jadi X1 yang pertama, X yang pertama adalah 1 plus akar 6, karena ini yang plus ya. Sedangkan X yang kedua adalah 1 min akar 6. Nah, ini yang min akar 6-nya. Karena akar 6-nya di sini plus minus, berarti plus akar 6 yang pertama, min akar 6 yang kedua. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah di sini X1-nya 1 plus akar 6 dan X2-nya 1 min akar 6. Himpunan penyelesaian adalah 1 plus akar 6, 1 min akar 6. Kita lanjutkan. Yang kedua, A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 9 ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya, jadi langsung kita masukkan. B-nya masih negatif ya, negatif, jadi harus kita kurung. Di sini juga negatif, berarti harus kita kurung. Di sini A dikali C berarti 4 kali 1 kali 9 ini, maaf ya. 4 kali 1 kali 9 ini. Sehingga plus 6, 36. 4 kali 1 kali 9 itu 36. Ya. 2 kali 1, 2. Sehingga 36 diambil 36 itu 0. Akar 0 itu tetap 0. Ya. 0 tidak ada negatif, tidak ada positif, jadi tetap. Jadi hasilnya adalah 3. Karena tidak ada positif negatifnya lagi, maka akar-akarnya kembar. X1 dan X2 itu hasilnya 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Yang B, yang C, ya tadi B. X kuadrat plus 2X min 35, kita tentukan dulu A, B, C-nya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 35. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Karena B-nya di sini 2, jadi 2. Kemudian B kuadrat, 4AC, 4 dikali 1 dikali min 35. 2 dikali 1. Ini 2 min 2. 2 kuadrat 4, min 4 dikali min 35, min kali min plus 140, bagi 2. 4 ditambah 140, 144. Akar 144 adalah 12. Maka X1-nya adalah 2 min 2 ditambah 12 per 2. Min 2 ditambah 12 adalah 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Dan X2-nya min 12. Tadi di sini positif 12-nya ya, karena di sini positif negatifnya adalah 12. Yang pertama tadi positif 12 ini. Nah, ini sekarang yang negatif 12. 2 dikurang min 12. Min 2 dikurang min 12 jadi min 14 per 2. Jadi min 7. Maka akar-akarnya X1-nya 5, X2-nya min 7.
Sehingga himpunan penyelesaiannya min 7/5. Jadi tinggal memasukkan ke dalam rumusnya saja ini ya. Sehingga kita menyelesaikannya dengan keterampilan menghitung. Kalau memang kita terampil menghitung, ya saya rasa ini tidak ada kesulitan. Tapi kebiasaan menghitung itu menjadi cepat kalau kita terbiasa menghitung. Kemudian yang D, A-nya adalah 4, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah 1. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini B-nya min 4, ini min 4 kuadrat, 4 dikali A, A-nya 4, C-nya 1. 2 dikali A, 2A, 4 ya. A-nya 4. Kita sederhanakan, negatif dikali negatif positif. Kemudian min 4 kuadrat menjadi 16. 4 dikali 4 dikali min 1 jadi min 16. Ini juga 16 dikurang 16, 0. Ya. Sehingga akar 0 dia tetap 0. 0 itu tidak ada positif negatif, tetap 0. 4/8 adalah setengah. Nah, karena tidak ada lagi positif negatifnya, berarti di sini akar-akarnya kembar. X1 dan X2 sama dengan setengah. Nah, di sini tadi, ini diskriminan ini ya, diskriminannya sama dengan 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka akarnya kembar. Nah, ini betul ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah setengah. Yang E, A-nya adalah 3, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah min 12. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, B-nya 5, jadi kalau positif kita tidak pakai kurung juga nggak masalah ini. Kita sederhanakan, min 5 tetap, 5 kuadrat menjadi 25. Ini negatif 4 dikali 3 dikali negatif 12. Berarti negatif 4 dikali 3, negatif 12 dikali negatif 12, jadi positif 144. Jadi di sini min 5 plus minus akar 25 plus 144, ini menjadi 169. Akar 169 adalah 13. Nah, di sini menjadi plus minus 13. Jadi kalau sudah diakarkan, akarnya sudah hilang ya, tidak ada lagi. Jadi di sini 13. Tinggal X1-nya min 5 tambah 13 per 6, min 5 tambah 13 adalah 8. 8 per 6. 8 per 6 kita sederhanakan menjadi 4 per 3. Dan yang X2-nya min 3 dikurang 13, ini min 13-nya. Kalau tadi ini positif 13-nya, ini negatif 13-nya. Maka menjadi min 18 per 6. Min 18 per 6 kita sederhanakan menjadi min 3. Maka himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya X1-nya 4 per 3 dan X2-nya adalah min 3. Himpunan penyelesaiannya min 3,4 per 3. Ini contoh soal pada pertemuan yang pertama, ya, pada menggunakan memfaktorkan. Penyelesaian soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. Nah, kita coba dengan cara memfaktorkan, ini tidak bisa, karena faktor dari 7 yang jumlahnya 4 itu tidak ada, sehingga soal ini tidak bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Nah, sekarang kita coba pada pertemuan kali ini dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita coba ya. Kita coba menggunakan rumus ABC. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 7. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, maka 4 kuadrat itu 16, min 4 kali 1 kali 7, min 28. Kemudian min 16 dikurang 28 adalah min 12. Nah, di sini min 12. Ini adalah diskriminan, ya. Diskriminannya min 12 berarti lebih kecil dari 0. Kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, di depan sudah kita kasih catatan, berarti akar-akarnya tidak real, atau X1 dan X2-nya tidak bisa diselesaikan. Maka, karena diskriminannya sama dengan min 12, lebih kecil dari 0, maka tidak mempunyai penyelesaian. Ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah kosong.
Nah, ini catatan yang sudah kita dapat dari depan tadi. Nilai diskriminannya B kuadrat dikurang 4AC. Apabila D-nya diskriminannya lebih kecil dari 0, maka nilai dari akar-akarnya tidak real. Tidak bisa diselesaikan atau X1 dan X2-nya tidak didapat. Di soal ini bisa diselesaikan dengan cara rumus ABC. Hasilnya adalah tidak mempunyai penyelesaian. Kalau dengan memfaktorkan itu tidak bisa, kita tidak punya jawabannya. Tapi di sini kita mempunyai jawaban, yaitu jawabannya tidak mempunyai penyelesaian. Demikian kesimpulannya dari ketiga cara dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu cara memfaktorkan, cara melengkapi kuadrat sempurna, dan cara rumus ABC. Maka cara menggunakan rumus ABC merupakan cara yang lebih unggul atau lebih baik karena dapat digunakan untuk menemukan akar-akar dari berbagai bentuk persamaan kuadrat, walaupun hasilnya tidak sebagai bilangan bulat. Jadi kalau tidak ada dari ketiga cara ini tujuannya sama, untuk mencari atau menyelesaikan persamaan kuadrat. Tapi kalau tidak ada perintah untuk mengerjakan dengan cara tertentu, maka kalian bebas menggunakan cara yang mana saja boleh, yang lebih mudah menurut kamu. Nah, cara menggunakan rumus ini mungkin ini lebih mudah menurut saya ya. Karena kamu tinggal keterampilan menghitung dan menghafal rumus yang tidak terlalu sulit ini. Menentukan ABC-nya, kemudian memasukkan angkanya, dan menghitung angka-angka tersebut sehingga didapat nilai X1 dan X2-nya. Jadi cara menggunakan rumus ABC ini lebih unggul. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah diterangkan bisa dipahami dengan baik. Nah, di sini ada soal. Soal ini sama dengan pada pertemuan pertama. Kalau pada pertemuan pertama diselesaikan dengan memfaktorkan. Kalau pada pertemuan yang kedua, coba diselesaikan dengan melengkapi kuadrat sempurna dan dengan rumus ABC. Supaya kamu terampil, tentunya ini harus diselesaikan, dicoba ya. Kalau belum bisa dipahami dengan baik, dilihat lagi videonya supaya bisa kamu mengerti dan memahami. Dicoba ya, silahkan, karena nanti kita akan uji coba materi-materi ini. Demikian pertemuan kali ini, semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga tetap sehat walafiat. Dan demikian dari Art Channel, belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.